Yo, halo Fox, balik lagi di OHT, Ocehan Anak UT, obrolan yang inspiring tapi tetap asik. Kali ini gue ditemenin sama orang yang cukup keren di industrinya, yang mungkin anak-anak muda sekarang juga pengen ikut ada di industri tersebut, gitu. Gue sama Rival Septian. Silakan perkenalkan Rival Septian, Halo siapa Bang dirimu? Yudan, gimana kabarnya nih? Sehat, lu sehat Alhamdulillah, kan? sehat, alhamdulillah. Wis, gila. Oke teman-teman, nama gue Rival Septian, usia 23 tahun. Gue saat ini berkarir sebagai visual effect artist atau editor, 3D animator, dan juga motion graphic designer. Oke, motion Di, graphic designer ya, yoi. di industri perfilman. Dan Oh, periklanan. periklanan juga ya, Yoi. komersial juga ya. Ya, Banyak berarti yang dikerjain dia, gila. alhamdulillah. Kalau kalau gue hitung-hitung nih, Nah, duit gede semua tuh ya. waduh, amin, amin, amin. Oke, gue pengen tahu nih, Val. Sebelum kan lu yang gue kenal lu sebagai VFX artist tuh. Itu kan perjalanannya panjang banget kan. Ya, Maksudnya nggak semata-mata lu bisa dan langsung di sana gitu. Pasti ada perjalanannya. Itu perjalanannya bagaimana tuh? Dari nol sampai lu di titik sekarang. oke, mungkin gue ceritain background dulu kali ya. Oke. Dari sekolah gue tuh di DKV atau multimedia. Desain komunikasi Ya, visual. itu masih sejurus lah dengan kerjaan gue sekarang. Ah. Ya dari situ gue mulai belajar lah dari pendidikan formal Hmm? tentang dunia editing, 3D animator dan semacamnya. Tapi masih Iya. basic tuh dan Iya. kemudian gue lulus lah sambil kuliah ya, sambil cari kerja. Waktu itu alhamdulillah langsung masuk sebagai visual effect artist junior. Visual effects studio di mana? Di post production, salah satu post production di Jakarta Selatan Oke. yang udah lama berdiri ya. Itu saat itu lu masih sekolah Di situ atau gue udah lulus. udah lulus SMA? Cuman ternyata apa yang gue dipelajarin di sekolah Aha, dengan di industri itu berbeda jauh banget. jauh banget. Dari mulai software yang Hmm. kita pakai, terus teknik-tekniknya, Hmm. timeline pengerjaan, Iya. segala macem. Waktu pertama kali dikasih kerjaan itu gue dikasih klien Marjan. Lu tuh Marjan kan? Iya. Ya, Anjir, ya. iklannya tuh kan keren-keren banget tuh. Iya itu ikonik banget. Gue langsung dikasih Marjan kan, kaget kayak, wah anjing project besar nih. Itu tahun berapa ya lu dapet Itu project kalau itu? nggak salah 2019 atau 2020, Oh. zaman corona tuh. Oke, gue lupa ya Kak. Itu tuh yang mana ya iklannya, yang itu bukan sih, yang ada adegan silat-silat itu bukan sih, bukan ya? Iya, iya Iya, silat yang itu ya, ada yang sayap-sayap ah, monster-monster tuh. iya iya iya. Ya, itu gue yang salah satu yang ngerjain. Oh, lu ngerjain yang itu? Ya, gue sebagai rotoscoping. Oh, rotoscoping itu apa? Mau betul. Jadi langsung aja mungkin ya. Di Hmm. visual effect ini ada 4 mungkin tahapan ya. Iya. Untuk junior itu pertama rotoscoping artist. Dia tuh memilih objek. Jadi kayak select objek. Kalau lu tahu foto itu ada remove background kan? Iya. Ya kan? Nah, kalau ini berbentuk video. Oke. Jadi panjang banget tuh frame-nya. Kalau foto kan cuma ada satu Iya. frame, dia still, diem. Tapi kalau ini frame-nya banyak, bisa 40, Iya. 45, dia bergerak kan. Jadi gue milihin objek, misal orang. Ya Iya. udah gue pilihin objek. Lu masking disesuaiin. satu-satu. Masking. Nah, per frame sebutannya tuh. masking. Iya. Itu kata lain dari rotoscoping tuh masking. Oke. Kemudian yang kedua tuh setelah rotoscoping gue setahun tuh, kemudian udah oke. Kemudian clean up atau touch up. Oke. Touch up itu menghilangkan objek dalam sebuah video. Misal ada lagi syuting nih, Ada bocor. kayak yang bocor-bocor atau objek yang menghalangi, klien mau ngilangin kayak ini ganggu nih, hilangin dong. Apa itu mobil kayak meja segala macam orang. Nah, terus gue hilangin tuh. Itu 2 tahun lah. Rotoscoping setahun, terus clean up setahun, kemudian conforming. Conforming itu jadi setelah dia syuting nih, setelah itu iklan atau film, dia kemudian ditaruh dalam bentuk RAW kan? Ya. File RAW. Terus dikasih ke colorist. Colorist itu color grading. Iya. Dia yang merubah warna. Oke. Dari color grading, kemudian dikasih berbentuk XML atau EDL. Oke. Dia masih sebelumnya offline edit dulu. Offline edit dulu. Terus sama colorist ini sama mereka diganti warnanya, kemudian dibikin file shoot per shoot. Jadi tag, rolling, action, terus tag lagi kan jadi banyak shoot ya, berderet. Kemudian disambung-sambungin tuh sesuai storyline, storyboard. Ya dijahit kan? Lo ya? Dijahit, bener. Dijahit sama offline. Nah, dibikin cut per cutnya itu di gua sebagai online editor. Berarti offline editing itu ngasih file rough cut? Iya, dia berbentuk udah storytelling. Oh, udah storytelling, bukan rough cut lagi? Tapi mentahan, belum diedit, belum diwarnain. Belum diwarnain. Kemudian masuklah ke post production oleh colorist, diganti warna, kemudian jadi cut per cut, tapi masih mentah.
Oke. Masih mentah, kemudian sama gue di conforming, disesuaiin tuh sama yang offline edit kasih. Kemudian setelah itu gue ekspor. Nah, shootnya itu kan jadi banyak. Iya. Baru gue dibagiin ke 3D lah, 3D animator, gue bagiin Dipecah lagi ya? dipecah lagi ke graphic designer untuk diri gue sendiri kerjain kayak gitu. Oke, berarti ada 4 tahap, ada apa namanya? Rotoscoping, Clean clean up, up, terus grading, conforming. Grading beda lagi, bukan grading visual lagi effect kan. ya. Conforming, baru yang terakhir compositing. Composite ini ya ada basic, intermediate, dan advance. Itu baru tuh yang benar-benar kayak visual effect artist editing yang dari green screen dia, dari 3D animator dikasih nih bentuk 3D-nya, dari graphic designer nih dikasih nih bentuk grafiknya. Kemudian sama kita nih sebagai visual effect artist atau editor, online editor, kemudian menyatukan itu semua gitu, menyatukan itu semua dari roto artis, optiknya udah dimasking, kita satuin supaya blending, supaya lebih bagus gitu lah, kira-kira kayak gitu. Sama audio juga, dari audio post, ini nih audionya nih jadi terus kita satuin di dalam berbentuk studio itu file. Gitu. Berarti ada di 4 tahap itu lo yang terjun lo cuma 3 berarti ya? Saat ini lagi jalan ke compositing, jadi gue udah lu pindah ke composite. Kan gue udah 4 tahun ya, alhamdulillah udah 4 sampai ke 5, jadi udah rotoscoping, terus udah touch up, clean up, udah conforming udah bisa. Nah, sekarang compositing tapi masih ya dikit-dikit lah, enggak yang advance tuh masih yang seniornya, masih yang lu di mana? Di udah advance belum? Masih di intermediate. Oke, berarti dari 4 tahap itu yang paling menyebalkan dan paling susah tuh yang mana? Proses yang mana? Mungkin awal-awal ya rotoscoping ya. Karena lu harus ngeliatin satu-satu kan ya? Meskipun itu basic, tapi makan waktu. Dan beberapa orang yang mungkin terjun yang gue lihat, ada yang gak kuat, dan 3 orang tuh dari lulusan universitas ternama, mereka kayak bete gue rotoscoping ternyata sesusah ini gitu. Karena harus tekun, mungkin nggak susah sih, nggak sesusah yang conforming, compositing atau touch up, tapi dia perlu ketekunan. Perlu kesabaran. Soalnya harus sabar ya, harus ngadepin masking berapa frame satu video. Itu yang lu pernah kerjain ngerotoskop berapa lama? Video berapa menit, terus berapa lama lu ngerjain rotoskop? Pernah ada ya berbentuk 5 second lah ya, 5 second, tapi gue seharian atau 2 hari itu bisa. Anjir, iya ya. Lu kalau misalkan pakai 24 fps aja 1 detik udah 24 frame ya? Iya, itu udah frame. Lu dikaliin 5 detik. Udah 100 frame gue objek, apalagi kalau misal objeknya orangnya banyak, ada 10 orang, jadi perlu ya kayak gitulah, makan waktu banget. Abis itu baru ke clean up juga. Kalau clean up mungkin kayak ini ada nih kosong, udah. Abis itu lu bisa skip banyak lah ya. Sekiranya ada yang bocor udah. Clean up masih oke lah menurut gue, itu paling mudah, lebih mudah clean up ya, karena dia cuma ngilangin objek. Misal ada kayak talent nih, artis yang wajahnya perlu kita halusin gitu, bikin lebih bagus. Nah, itu di clean up artis. Misalkan kayak mukanya menyon gitu. Atau enggak, biasanya kenapa sih yang harus di clean up kalau misalkan dari segi penampilan, misalkan ada bocor cahaya gimana mungkin? Biasanya di dua aja sih, dan misalnya ada jerawat atau ada tanda lahir atau lalat, nah mungkin dibersihin aja sama kita. Atau enggak tato ya? Tato ya biasanya. Kalau misalkan kan biasanya udah praktikal kan pakai foundation, ditutupin. Mungkin masih kelihatan ya, masih bocor ya, masih kelihatan nih. Itu kita tutupin supaya tato itu nggak terlihat. Gitu. Berarti kayak ini dong ya. Kalau misalkan kayak lu tau Fast and Furious nggak sih? Ya. Kan Paul Walker udah meninggal kan. Tapi kan si karakternya masih ada. Bahkan itu masih CGI. Itu masuknya ke clean up atau bukan? Itu masuknya ke apa? Ke compositing. Masuk ke composite. Clean up kan ngilangin objek. Kalau dia, itu udah advance banget tuh. Dia udah gabungan 3D, ya kan? 3 dimensi, 3D animasi, modeling, texturing, bikin orang, karakter orang, kemudian di rigging, digerakin. Baru di compositing oleh visual effect artist. Nah, berarti itu harus apa sih? Itu pakai apa sih namanya, yang titik-titik di wajah itu pakai apa sih namanya? Itu namanya tracking point. Tracking point. Tracking point itu buat nge-track lah. Ada satu teknik namanya di tracking. Itu di tracking. Nah, itu perlu ada background sama foreground. Front itu harus kontras. Maka dibuatlah titik. Kayak blue screen kan juga ada kayak titik merah ya kan? Atau di sini di muka ada titik merah. Nah, itu kan kontras antara kulit sama si titik merah itu. Titik merah itu nanti kita select oleh editor,
diselect, terus di tracking sesuai frame-nya lah. Ya kan nanti dia gerak-gerak ya. Ya, nanti ngikutin geraknya. Gitu. Nanti Jadi nanti ada keyframe ya? Iya benar. Munculin Keyframe Ah. terus gitu. Oh, I see. Nah, gue tuh penasaran juga sih. Lu gimana caranya ada di industri tersebut? Misalkan lu baru lulus nih. Maksudnya anak-anak sekarang mungkin bingung nggak? Kok lu bisa sampai situ? Lu ngelamar kah atau gimana sih itu? Lu bisa sampai situ? Oh dari situ ya. Apa relasi gitu? Setelah lulus sekolah, jadi dari guru. Guru Apa karena sekolah. PKL? Bukan, beda guru PKL beda. Guru sekolah itu kayak ngasih apa ya? Itulah kayak lowongan kerjaan. Ada nih, terus production lagi butuh visual effect artist junior yang perlu ini. Iya. Tapi bahasa Inggris tuh waktu itu kan. Iya. Sesuai lah sama major gua, jurusan gua. Akhirnya gua coba apply. Dan pas gua apply, banyak lah yang ini namanya kan mau minatnya banyak. Iya. Kurang lebih 4 sampai 5 lah gua waktu itu. Dari sekolah lu? Enggak, dari lain. Oh, oke, yang Iya, apply juga. Yang apply juga. Nah, dari universitas top juga ada. Yang udah sarjana S1 itu ada. Nah, sedangkan gue nih fresh graduate SMA pula. SMK masih masih fresh graduate 18 tahun kan. Gue modal bismillah aja coba. Dari 4 kandidat itu apa 5 ya? Gue pilih lah alhamdulillah. Ngalahin dari universitas top itu, dari lulusan S1 itu. Nah, dari situ gue mikir kayak mungkin ini bisa dibilang kesempatan sama keuntungan bertemu ya kan. Lucknya, faktor luck tuh ada. Tapi dari sisi itu gue juga ngeliat pasti ada faktor teknis nih apa nih. Ternyata buat temen-temen juga nih mungkin yang mau apply gitu ya, mau mulai terjun, bisa tuh portofolio dan showreel itu penting banget. Serius? Showreel atau portofolio. Lu bikin karya aja temen-temen nih. Bikin karya, lu suka desain, bikin desain. Lu suka editing, bikin video editing, lu bisa nggak ada tim, lu tag sendiri, lu editing sendiri, lu suka animasi, lu bikin project lu sendiri, karya lu iseng-iseng gitu. Nah dari situ lu kumpulin semua dari karya lu yang iseng-iseng tadi menjadi sebuah portofolio atau showreel. Nah nanti itu suatu saat akan berguna kalau misal ada perusahaan yang butuh, lu apply aja, terus lu tunjukin tuh showreel lu. Jadi lu nggak HRD atau orang yang rekrut tuh nggak buta banget ngeliat lu kayak oh lu tuh ada karya nih, lu tuh ada sesuatu yang bisa lu banggain, yang udah lu buat, ada yang lu bawa lah, nggak kosong banget ya. Nggak kosong banget. Even lu fresh graduate dan lulusan SMK bukan S1 ibaratnya, tapi lu ada hal yang lu bawa kan. Ada hal yang lu bawa. Mungkin waktu itu karya gue atau portofolio gue yang awalnya dari sekolah tuh iseng nyobainnya, gue belajar dan gue bikin. Waktu itu gue portofolio gue tuh 3D animasi. Dibikin di Blender. Karya pertama lu atau apa? Karya pertama lu? Karya pertama yang profesional atau yang pertama kali lu belajar? Oh ada tuh film pendek lah ya di sekolah itu. Kayak ini project merah putih all for one. Bukan itu. Oh enggak. Lebih bagus lah ya. Ini live action sih langsung. Oh live action, anjir. Serius loh. Waktu itu gue jadi penulis skenario sama sutradara. Jadi sama temen-temen sekolah gue kayak bikin film pendek yuk buat dilombain waktu itu. Berarti lu bikin storyboard dulu dong? Bikin storyboard. Kayak gue pengen ada tiba-tiba ada elang kayak di Indosiar gitu ya. Tiba-tiba naik elang. Iya kayak gitu. Bikin storyboard, skenario dulu ya, abstraknya atau kasarnya. Kemudian barulah storyboard ada. Terus mau siapin peralatan, baru kita take action syuting sama teman-teman. Itu jir udah profesional atau seadanya? Seadanya aja itu waktu itu. Oke. Tapi nggak menghalangi lu berkarya ya? Jadi mau jir lu seadanya aja, itu nggak menghalangi lah buat. Yang penting lu ada gerakan dulu, ada kemauan ya? Ada kemauan dulu. Nanti akan mengikuti kok. Nah, dari 4 tahun lu berkarir di industri apa namanya ya? Kalau itu sebutnya apa? Industri apa nih? Kreatif. Industri kreatif ya, VFX, artis gitu. Apa hal terbesar yang pernah lu kerjain tuh? Kalau gue pengen tahu banget tuh. Pasti ada dong kayak anjir gue collab sama ini nih gitu. Oh ada pastinya. Itu yang salah satu yang gue banggakan lah, yang alhamdulillah ya. Gue pernah kerja atau collab bareng sama Joko Anwar. Wah serius loh? Serius, Joko Anwar. Joko Anwar? Iya. Joko Anwar? Iya serius, Joko Anwar.
Film apa? Waktu itu gue ngerjain ada 2 project sama dia. Heeh. Pertama itu film Siksa Kubur atau Anjir. Monster. Siksa Kubur. Siksa Kubur. Ya. Terus yang sama Siksa Kubur yang mana jadi salah satu nominasi di Piala Citra Festival Film Indonesia Best Visual Effects, Best Picture juga. Sama serial Netflix, original Netflix. Namanya Nightmares and Daydream. Nightmares and Daydream. Nah, mungkin buat temen-temen yang udah nonton nih film Siksa Kubur atau Nightmares and Daydream, di kredit itu ada nama gue tuh salah satu ya. Oh iya. Gila, bisa cari lah lu nontonin sampai akhir cari. Bisa tuh teman-teman. Nah gitu. Oke. Jadi anjir, kebayang banget dong pas lu lagi ngedit Siksa Kubur. Wah. Kan orang nonton normal di bioskop tuh takut. Ya lu kan berarti lihat dong proses yang itu ya. Lu ngedit nggak takut bro? Lu awalnya kayak wah namanya aja serem kan. Siksa Kubur men, gila lu. Terus tapi ternyata itu tuh nggak ngerjain cuma perusahaan gue doang. Iya, lempar banyak kan? Lempar banyak segala macem. Nah gue bagian yang awal-awal banget tuh, men. Scene bagian mana? Scene yang awal-awal bagian scene yang di toko OS. Oh, yang ada bom meledak itu ya? Terus kesana-sananya lagi lah. Gitu. Anjay. Terus kalau yang apa? Night and Daydream? Nightmares and Daydream gue bagian yang hypnotize. Oke. Hypnotize yang Fahri Albar tuh dia dia nyangkut di jam gitu loh. Gue belum nonton sih, men. Honestly, gue harus nonton kayaknya. Sama ada lagi sih 2 sih episode. Sama yang satunya tuh yang ada scene Joko Anwar masuk ke dalam scene tuh ada. Tapi lu dalam proses itu lu ikut ke lokasi syuting atau ya udah lu nunggu filenya datang terus lu edit? Enggak. Kalau lokasi syuting itu urusan PH, production house, produksi dari Come and Pictures. Nah, gue di bagian setelah mereka selesai syuting, barulah gue yang handle dan tim gue post production gitu. Pas lu tahu Siksa Kubur masuk nominasi VFX terbaik, what you feel? Sebagai visual artist yang ikut berkontribusi dalam film tersebut. Bangga banget sih, men. Buat diri gue bangga ya. Itu 2000 berapa ya, men? Kayak 2002. 4 kali. 2004. Iya, 2 tahun hampir 2 tahun lah ya. Iya. Anjir lu kayak wah, gila gitu kan. Piala Citra kan Festival Film Indonesia. Waktu itu gue sempat diundang juga ke FFI, Festival Film Indonesia. Ketemu sama itu kesempatan kan ya, ketemu sama artis-artis, aktor-aktor, sutradara hebat. Cuman waktu itu gue ada kerjaan juga yang dikejar deadline. Iya, jadi lu nggak ikut hadiah. Sama dari Netflix sendiri juga ada undangan perusahaan siapa yang mau ikut. Cuman gue waktu itu ada kerjaan juga, kata gue lebih penting kerjaan lu dah. Cuman pas gala premier men, gala premier Siksa Kubur tuh gue dateng. Lu kelihatan status dong? Iya di mana ya, di Kuningan kalau nggak salah waktu itu. Premier. Di Epicentrum. Iya. Itu pengalaman pertama gue lah ya ketemu sama aktor, aktris senior. Ketemu Reza Radian dong. Reza Radian. Iya. Gue lagi buang air kecil nih. Iya, lu bareng. Ada dia. Kata gue samping-sampingan, ini Reza Radian. Agak freak tapi keren. Kayak lu satu toilet sama Reza Radian anjir. Dia waktu itu pakai jas merah. Iya. Dia kan jadi salah satu tokoh utama. Lu agak jadi kayak hello bang. Gue mau ini juga awkward men, kayak wah gila gitu. Terus Star Trek dong. Star Trek gue. Terus karena emang sedikit ngefans sih siapa sih Reza Radian, film-filmnya keren banget kan. Dia udah namanya udah bersinar banget lah. Parah sih. Wulan Guritno. Ada Wulan Guritno ya? Iya, terus Joko Anwar, Fahri Albar. Wih, si tampan itu. Iya, segala artis-artis aktor-aktor senior lah. Kayak Slamet Raharjo. Iya, Slamet Raharjo. Itulah pokoknya artis, aktor dan sutradara hebat juga gue ketemu waktu itu di Epicentrum. Kayak wah, seru juga ini pengalaman gue, experience pertama kan ngerjain film, diundang di gala premier Epicentrum. Cuman gue nggak sempet foto karena malu. Di sisi lain, lu ngerasa ini nggak sih kalau misalkan ya yang masih muda, jiwa lu masih bergejolak pas dapet nominasi, lu ngerjain ini bikin besar kepala atau nggak? Kayak anjay, keren daripada yang lain gitu. Apa lu kayak keep it humble kayak ya udahlah, ini apa namanya kesempatan dari Tuhan yang diberikan buat gua gitu. Kalau gue lebih ke pas awal-awal tahu gue ngerjain
serial keren tersebut dan tayang nama gue ada rasa kebanggaan tersendiri lah, kayak karya gue wah terpakai nih gitu. Wah dilihat banyak orang, apalagi waktu itu Nightmares and Daydream top di 57 negara kalau nggak salah. Salah satu top di Netflix, original Netflix. Cuman setelah gue tahu, gue datang di gala premier di film Sisa Kubur itu, dan gue tahu ternyata masih banyak yang lebih dari gue. Situ di dalam diri gue jangan kayak jangan sombong Val gitu, jangan besar kepala, masih banyak yang lebih di atas langit masih ada langit ya. Di atas langit masih ada langit, masih ada yang lebih keren dari gue, masih ada yang lebih berpengalaman dari gue. Itu ini membuat gue bukan sombong, tapi justru membuat gue untuk terpacu lebih semangat lagi gitu. Bahwa mungkin suatu saat gue bisa lebih ngerjain proyek-proyek besar, entah itu di Hollywood. Nah itu gue harapnya bisa lah nama gue. Nama gue salah satu di kreditel film-film Hollywood lah ya, entah Marvel atau Columbia Pictures, segala macam. Bener. Film Marvel kalau ada di sana, GG sih gue respect. Wow, doain. Respect gue. Selain itu, apa lagi lagi kerjain? Lu tetap cuma ngerjain film aja kah, atau ada hal yang lain gitu kayak iklan atau gitu? Gue nggak cuma di film men, tapi di iklan. Iklan juga ada. Sebelum di film gue di iklan, bahkan lebih banyak iklan sih, di komersial, di advertising. Sekarang ini ya iklan-iklan lagi banyak banget, alhamdulillah ya. Padat banget jadwal lu berarti. Segala macam kayak ya nantilah lihat, ada banyak pokoknya yang udah gue kerjain tuh klien-klien. Ada siapa aja tuh? Brand-brandnya sejauh ini ya. Yang paling terkenal dan orang tahu pasti ya. Brand ini. Ya tadi Marjan. Iklan Marjan yang ikonik itu, gue alhamdulillah dapet kesempatan ngerjain itu. Terus ya dari Bank BCA, dari Unilever, grup-grup Unilever kayak ABC, Pepsodent belum deh, Indofood. Terus kayak mobil juga sering. Hyundai, Toyota, Mitsubishi, terus Kia, itu udah pernah gue kerjain ya. Kia, Mitsubishi, Toyota, Hyundai itu sering banget di gua ngehandle klien-klien itu. Terus motor juga Honda iklan yang mana? Iklan Honda banyak tuh gitu. Yang Vario baru ya. Vario baru yang 160 waktu itu udah lama banget. Terus bank pun juga kayak Bank Mandiri, Bank BCA. Ya itu gua ngehandle klien-klien tersebut yang brandnya udah besar lah. Banyak ya, lu udah ngerjain banyak banget. Yang paling lama pengerjaannya tuh di brand yang mana? Yang pernah lu kerjain? Paling lama iklannya siapa tuh? Paling lama biasanya tuh mobil men. Iklan-iklan mobil itu agak tricky ya, agak sulit ya lumayan ya. Karena dia kan apalagi kalau mobilnya tuh dipakai 3D animasi. Berarti kayak backgroundnya gitu. Dia kan banyak, atau kayak ngedrak, mobil-mobil ngedrak atau kan kayak set. Nah itu perlu ada kesulitan tersendiri. Kayak syuting di jalan tol tapi kayak jalannya kosong banget gitu. Lu harus ngilangin ya? Harus ngilangin objek-objek yang ada di jalan-jalan tersebut. Berarti kalau misalkan garis jalan. Misal mobil lagi jalan, ada garis jalan kan biasanya. Nah gue hilangin gitu. Jadi polos aja jalanannya. Nah kalau misalkan launching si mobil itu mobilnya CGI atau enggak, emang real ada mobil yang emang mau di launching itu di bawah syuting, atau gimana? Pakai mobil pengganti terus pakai di CGI? Asli itu. Asli. Sejauh ini so far gue lihat itu mobil asli yang memang yang mau di launching itu, yang mau diiklanin. Launching itu emang mobil asli dan motor asli. Beda-beda banget dan sama mungkin iklan ya, iklan susu, iklan sabun gitu. Kalau iklan susu, sabun, make up itu lebih bentar pengerjaannya. Kalau iklan kayak motor, mobil, segala macam itu agak lama lah ya pengerjaan. Karena itu ya yang kesulitannya harus ngilangin clean up gitu kan. Anjir, sulit banget ya hidup lu. Render paling lama berapa ini? Berarti lu ada pengalaman ini nggak sih, lagi ngerender terus PC lu not respond? Itu alhamdulillah enggak. Karena gue pakai PC yang lumayan oke lah ya. Rata kanan ya, harus rata kanan. Pakai Mac gue. Pakai Mac. RAM-nya 64 banget. 64 terus penyimpanannya itu 6 terabyte.
6 tera. bukan gigabyte, bukan Udah tera ya. tera. Jadi berarti 6.000 Hmm. gigabyte kurang lebih. Itu selalu penuh atau masih itu? Itu ada sih, Masih masih cukup. space. Soalnya Masih. kalau biasanya setelah pengerjaan proyek ini selesai, itu kita backup. Disebut itu archive, di backup, ditaruh di Cloud harddisk yang atau enggak? kosong. Oh, harddisk kosong. Enggak cloud, tapi di harddisk kosong, kita pindahin proyeknya. Terus proyek yang lama itu kita hapus, kan masih aman nih. Sewaktu-waktu misal klien mau revisi atau reedit, nah kita tinggal cari archive tersebut, nanti dicatat, tinggal buka, copy, paste, apa yang mau direvisi atau direedit, diubah gitu, tinggal kayak gitu. Jadi space ya aman aja, aman ada terus ya, terus. nggak pernah ada kendala. Nah, dari semua kesibukan lu dari lagi banyak iklan masuk ya, lu ngatur waktu gimana, men? Kan lu kuliah di UT, lu apa sih jurusan lu? Sistem informasi. Sistem informasi. Fakultas Sistem informasi Sains. semester 3 kali ini. semester 3 ya. Itu lu ngatur gimana, kan? Kan kayak jadi sekarang udah mulai tuton lagi kan? Udah mulai tuton lagi. Sedangkan lu udah banyak kerjaan gitu. Padat jadwal. Ngatur waktu gimana, lu belajar terus ngerjain tugas? Belum lagi organisasi lagi gue. Hah? Organisasi. Organisasi juga ya? Lu wakil ketua Hima Himpunan. Sistem Informatika ya? Himpunan ya. Himpunan. Ngatur waktunya itu, Wak, yang pasti nih buat teman-teman yang mau kerja, kuliah, apalagi tambah berorganisasi, berrelasi, pasti ada yang dikorbankan, yaitu waktu lu sama jam tidur lu, men. Jam tidur sama jam makan tuh nggak teratur gitu. Iya, pastinya. Tapi yang pasti kesita banget sih. Iya. Nah, gue menentukan skala prioritas dalam time management atau manajemen waktu. Gue menentukan skala prioritas yang yaitu prioritas mana nih yang mau gue prioritasin banget di antara kuliah, organisasi, sama bekerja itu. Yang pasti bekerja itu jadi prioritas gue. Kerja karena dari situ gue punya nama, gue berkarir, dapat uang, namanya bekerja ya. Kemudian gue lagi juga coba bisnis ini. Apa dan bisnis ya, jual baju lah segala macam. Ada bisnis juga, lu menambah dunia ya bisnis. Ya, bisnis gue lagi merambah lah ya. Ya bisnis, setelah kerja gue coba prioritasin bisnis tuh yang kedua. Nah yang ketiga tuh baru kuliah gue sempatin di sela-sela kesibukan bekerja, ketika kerjaan gue lagi libur atau bisnis gue lagi libur, gue coba kuliah, ngerjain tuton, ngerjain tugas, diskusi segala macem. Pokoknya itu gue kalau emang lagi libur gue fokus selesain semua hari itu kalau bisa. Oke. Berarti lu minggu-minggu terakhir kerjanya? Minggu terakhir. Tapi kalau misalkan lu skala prioritas, skala persentase berapa? Kerjaan lu berapa, bisnis lu berapa, si tuton berapa, kuliah berapa persen? Dipersenin? Yang pasti. Ditambah lagi ada kegiatan organisasi. Organisasi ya. Iya. Kerjaan gue 50% tuh. Oke. Nomor 1. Itu 50% include sama bisnis. Bisa dibilang ya. Ya, satu kerjaan lah ya. Kerjaan sama bisnis gue ya, misal lah kerja gue kan sebagai karyawan di sebuah perusahaan, dapat gaji. Terus gue bisnis gitu kan. Gue ada karyawan atau teman yang perlu gue kasih gaji gitu. Terus di kuliah berapa persen? Kuliah tuh ya 30%. 30%. Kemudian tuton, tugas, diskusi, gue tetap IPK harus bagus lah ya. Harus kumlot kan. Amin. Barulah sisanya tuh 20% ya organisasi, berrelasi, ngumpul sama temen ya. Kita kan perlu harus bersosialisasi semua. Bersosialisasi, kita juga harus healing lah ya. Lakuin hobi gue. Iya. Apa tuh hobi lo emang? Hobi gue seneng banget kegiatan alam bebas, men. Anjay. Gue naik gunung kalau lagi ya semua udah selesai lah ya. Kuliah udah, tugas udah selesai, kerjaan udah selesai, bisnis udah selesai. Gue berusaha untuk ngelakuin hobi gue, naik gunung, mountaineering, hiking, atau caving, susur goa, atau rafting. Gue lihat lu kemarin ya dulu. Lu ngeliat goa ya? Iya, susur goa. Masuk ke gua cocok banget gue. Orang rumahan, gue suka tidur. Masuk ke gua itu main itu pengalaman banget gila. Lihat kelelawar, ornamen. Kan sempit coy. Kan sempit banget coy. Sempit tapi ya itu emang perlu ada safety sih. Karena itu kan ekstrim ya. Iya. Yang gue khawatirin misal tiba-tiba gempa terus bongkahan guanya. Aduh, tutup. Jadi kayak 7 pemuda yang di Thailand itu ya. Wah, itu ngeri banget. Terus atau headlamp penerangan kan di bawah tuh gelap, penerangan tiba-tiba mati. Itu tapi ya itu memacu adrenalin, gue suka banget yang kayak gitu-gitu. Tapi perlu safety kayak helm,
sepatu boots, wear pack segala macam. Terus gue seneng naik gunung, di gunung di Jawa Barat, Jawa Tengah. Terus rafting atau arung jeram, terus climbing, panjat tebing segala macam. Itu hobi-hobi yang menjadi salah satu alasan gue buat motivasi untuk semangat kerja lah, cari uang. Itu kan semua perlu uang juga. Iya, mahal soalnya mahal. hobi lu. Iya. Bukan beli kasur, tidur. Oke, gue ada last question dari gak last question sih, kayak apa nih ya? Maksud lu dari segala perjalanan lu berkarir 4 tahun, kuliah gitu, berbisnis, lu ada gak sih bukan kata-kata ya, kayak yang pengen disampaikan buat teman-teman audiens di luar sana, teman-teman UT, teman-teman semuanya gitu, apa gitu yang lu pengen sampaikan dari lu dari Tikno sampai titik sekarang gitu? Pelajaran apa yang ingin lu kasih? Yang pertama yang mau gue kasih tahu tuh konsisten. Jangan takut untuk memulai gitu. Oke, lu punya planning, punya rencana segala macam, lu pengen jadi visual effect artist, editor yang terkenal segala macam, atau lu pengen punya bisnis segala macam, tapi lu nggak action, itu nothing, nggak ada ngaruhnya. Yang penting lu mulai dulu dengan device adanya pun nggak apa-apa. Waktu itu gue mulai waktu di sekolah bikin short movie dengan device adanya ya, sehingga gue bisa sampai sekarang terus berproses. Menurut gue ya, terus berproses. Intinya memulai dulu, terus konsisten. Mulai konsisten, jangan lu udah mulai terus putus tengah jalan. Itu tuh yang sulit tuh, istiqomah, men. Bener. Sulit. Bener. Konsistensi. Semua orang bisa memulai tapi orang nggak bisa konsisten. Semua orang bisa mulai tapi nggak semua orang bisa bertahan. Iya, betul. Lu mulai dulu, kemudian yang kedua konsisten. Itu aja sih dari gue. Oke. Berarti guys, yang harus ditekankan adalah berani memulai dan harus bertahan. Bisa bertahan, mempertahankan gitu. Oke. Thank you, Val. Thank you juga. Udah datang di OHT, thank you banget. Semoga banyak hal-hal yang besar yang lu kerjakan setelah ini. Itu aja. Peace out.